Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat, lagi-lagi saya temukan ya seorang murtadin, ya ngakunya murtadin orang ini, yang bernama Effendi Usman ya. Lagi-lagi apa yang dilakukan oleh oknum murtadin ini, ternyata dia adalah pro Israel, dia adalah pendukung Israel, dan otomatis melalui statementnya murtadin ini menuduh Hamas adalah teroris. Israel dan Palestina itu tidak ada masalah. Lalu yang menjadi masalah yang mana, Bang Effendi? Yang menjadi masalah itu adalah Hamas. Ya, Hamas. Kenapa Hamas jadi masalah? Karena dia teroris. Kenapa Hamas jadi masalah? Karena dia teroris. Kelompok teroris masuk merangsek hingga ke kamar tidur. Sebentar, Anda bersedih untuk peristiwa 7 Oktober. Apakah Anda juga bersedih ketika bertahun-tahun invasi yang dilakukan Israel? Boleh saya selesaikan dulu? Boleh. Nah sahabat, itulah tadi ya tuduhan dari Murtadin Effendi Usman, dan yang satunya yang wanita adalah Bu Monik ya, dari Fakta Israel. Dua orang tersebut menuduh Hamas adalah teroris. Seandainya dua orang ini hidup di zaman penjajahan Belanda dulu ya, melihat Pangeran Diponegoro, Jenderal Sudirman, dan pahlawan-pahlawan pembela kemerdekaan, mereka ini akan menuduh pahlawan-pahlawan itu adalah teroris juga. Karena apa? Yang dilakukan oleh para pahlawan itu adalah membela tanah airnya dari belenggu penjajahan, dari belenggu penindasan. Seperti itu juga yang dilakukan oleh Hamas di dalam membela tanah airnya, yaitu Palestina yang sudah dijajah dan ditindas oleh Israel sejak ratusan tahun yang lalu. Orang yang mengatakan Hamas teroris, jika dia hidup di zaman Belanda, pasti akan mengatakan hal yang sama, bahwa Pangeran Diponegoro juga teroris, karena Pangeran Diponegoro suka perang, dia nggak mau berdamai dengan Belanda. Padahal Belanda itu datang menjajah tanah negerinya sendiri, sama seperti dilakukan Israel ke Palestina. Sejarah konflik Israel-Palestina selama 100 tahun lebih. Konflik Israel-Palestina di mana Hamas melancarkan serangan dadakan yang belum pernah terjadi sebelumnya di Israel berakar pada peristiwa pada akhir abad ke-19. Umat Yahudi yang melarikan diri dari antisemitisme di Rusia dan Eropa Tengah mulai beremigrasi ke Palestina. Pada tahun 1917, umat Yahudi dijanjikan tanah air. Pada tahun 1917 dalam Perang Dunia Pertama, Inggris merebut Palestina dari Kesultanan Utsmaniyah. Dalam deklarasi Balfour pada 2 November, Inggris menjanjikan rumah nasional bagi orang-orang Yahudi di sana. Tentangan dari bangsa Palestina pertama kali muncul pada sebuah kongres di Yerusalem pada tahun 1919. Pada tahun 1922, Liga Bangsa-Bangsa menetapkan kewajiban mandat Inggris di Palestina, termasuk menjamin pendirian rumah nasional Yahudi yang nantinya menjadi Israel. Tahun 1947 sampai 1948, Palestina dipecah, Israel lahir. Palestina dibagi menjadi negara bangsa Yahudi dan negara bangsa Arab melalui resolusi PBB 181 yang disetujui pada November 1947, sementara Yerusalem berada di bawah kendali internasional. Dalam pembagian tersebut, tepi barat termasuk Yerusalem Timur diserahkan kepada Yordania, sementara jalur Gaza kepada Mesir. Negara Israel akhirnya terbentuk pada 14 Mei 1948, memicu perang selama 8 bulan dengan negara-negara Arab. Lebih dari 400 desa Palestina dihancurkan oleh pasukan Israel dan sekitar 760.000 pengungsi Palestina melarikan diri ke tepi barat, Gaza, dan negara-negara Arab yang bertetangga.
Sahabat, mari kita dengar sebuah statement dari seorang warga negara Amerika yang juga pemegang kewarganegaraan Israel. Bagaimana orang tersebut merasa dibohongi ketika diberitahu bahwa Israel hanya membela diri, padahal Israel lah agresor yang sebenarnya. I'm an American, and I'm also someone who holds Israeli citizenship. I lived there for 3.5 years in my childhood, and I was always told that Israel was only ever defending itself, that it was never the aggressor, that the Palestinian people were always the aggressors, and that they only wanted death to all Jews and all of Israel. Well, the wool has been pulled from my eyes, and it's not just what's happening now, it is what has been happening. From the open-air prisons, to the checkpoints, to the blockades, to the lack of human rights, water, electricity, the COVID vaccine, all of it, children being ripped from their families, homes being stolen by Zionists. This cannot continue. Everyone must stand with Palestine. I stand for a free Palestine. This must end, and it must end now. Saya warga negara Amerika dan juga pemegang kewarganegaraan Israel. Saya hidup di sana 3,5 tahun di masa kecil, dan saya selalu diberitahu bahwa Israel hanyalah membela diri, tidak pernah menjadi agresor. Orang-orang Palestina lah yang selalu menjadi agresor, dan mereka hanya menginginkan kematian semua Yahudi dan semua Israel. Saya telah dibohongi. Bukan itu yang terjadi sekarang, namun apa yang selama ini telah terjadi. Dari penjara terbuka, checkpoint, blokade, kurangnya hak asasi manusia, air, listrik, vaksin COVID, semuanya anak-anak dipisahkan dari keluarganya. Rumah mereka dicuri oleh Zionis. Ini tak bisa dilanjutkan. Setiap orang harus mendukung Palestina. Saya mendukung kemerdekaan Palestina. Ini harus berakhir, dan harus berakhir sekarang. Sahabat, itulah tadi statement dari seorang warga negara Amerika pemegang kewarganegaraan Israel yang diberitahu selama ini dikatakan bahwa Palestina adalah agresor, tetapi orang itu merasa dibohongi. Ternyata Israel lah agresor itu. Terbukti Israel menjajah, menindas, dan mencaplok tanah Palestina itu dilakukan sejak ratusan tahun yang lalu. Nah, bagaimana dengan orang Indonesia yang sok-sokan bela Israel? Perlu dipertanyakan kewarganegaraannya, padahal di dalam Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan penjajahan di muka bumi harus dihapuskan.